Ibu bapak, kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup, maka doa jawabannya. Kalau sudah tidak ada pundak manusia yang bisa dijadikan sandaran, maka sudah saatnya tempat sujud menjadi tempat terbaik untuk kita meminta kepada Allah. Makanya Ustaz gampang nih. Kalau malam ini Ustaz mau lihat siapa yang paling banyak masalah, gampang. Lihat aja yang duduknya nyender ke tembok. Ya. Ustaz Hilman, kenapa yang nyender ke tembok banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ke masjid yang dicari apa? Sandaran. Dan bapak gak usah kisah gitu, biasa aja. Semakin kelihatan banyak masalah. Jadi kalau kita sedang lemah, kalau kita sedang tidak punya sandaran, maka kekuatannya menggunakan apa? Doa. Doa itu senjatanya orang beriman. Dan yang keempat, tolong catat, doa itu adalah kekuatan yang bisa merubah segala sesuatu. Takdir bisa dirubah dengan doa. Sesuatu yang sulit jadi mudah karena apa? Doa. Yang tidak mungkin jadi mungkin gara-gara apa? Doa. Sesuatu yang jauh jadi dekat gara-gara apa? Mohon izin, kalau kita yang punya keinginan, nih, kalau manusia yang punya keinginan, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Tolong jawab. Kalau manusia yang punya keinginan, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Tidak terjadi. Tapi kalau Allah yang punya keinginan, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Setiap urusan, setiap perkara, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, ya, tinggal Allah katakan apa? Jadilah. Maka kalau kita yang ingin, mungkin lebih banyak yang tidak terjadi. Tapi kalau Allah yang ingin, pasti terjadi. Betul? Mohon izin, malam ini kita bisa bertemu bukan semata-mata maunya kita, tapi Allah telah mengizinkan pertemuan kita. Betul? Ustaz tidak pernah bermimpi bisa mengisi di Masjid Muawanah. Ustaz tidak pernah membayangkan bisa mengisi kajian di Muawanah. Tapi malam ini Allah mudahkan kita. Maka mohon izin, jangan sampai pertemuan kita semata-mata untuk sekedar bertemu. Karena kalau lihat Ustaz Hilman di TikTok banyak, kalau lihat Ustaz di Instagram banyak, tapi yang paling penting, bagaimana kehadiran Ustaz bisa menguatkan ayah bunda agar semakin dekat dan taat kepada Allah. Betul? Maka tadi Om Billy bagus sekali pembukaannya. Setelah kajian ini harus lebih ramai kita ke masjid. Setelah kajian ini kita harus makin semangat datang ke masjid. Kenapa? Karena masjid ini adalah tempat yang mulia. Bahkan di tempat inilah Allah berikan rahmat kasih sayang kepada kita. Bapak ibu lagi punya masalah, datang ke masjid, insya Allah di masjid ketiduran. Pelan-pelan hati tenang, betul? Pulang ke rumah ingat lagi masalahnya. Gak apa-apa. Karena kadang-kadang yang kita butuhkan ketika punya masalah bukan solusi. Kadang-kadang yang kita butuhkan ketika sedang punya masalah adalah ketenangan. Betul? Kadang-kadang yang kita butuhkan ketika sedang punya masalah bukan solusi, tapi yang kita butuhkan adalah ketenangan. Catat status hari Senin itu. Status hari apa? Hari Senin. Jadi artinya tenang itu penting. Dan kita minta, Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Tolonglah berarti di sini menegaskan siapa yang bisa nolong kita? Siapa yang bisa nolong kita? Allah. Siapa yang atur kehidupan kita? Allah. Catat ya, tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Kalau kita minta tolong, mohon maaf, sama harta ada habisnya.
Kita minta tolong sama jabatan ada pensiunnya. Kita minta tolong sama pangkat ada berhentinya. Tapi ada yang tidak akan pernah lekang dengan waktu, tak luput dengan masa. Siapa itu? Allah. Manusia ada capeknya, betul? Manusia ada lelahnya. Maka mohon maaf, kita tidak boleh terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Catat, status hari Selasa. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Makin berharap sama manusia, makin sakit hati. Betul? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat aku terlalu bergantung kepada manusia. Ibu, sayang sama suami ibu? Cius? Sayang aja sayang banget? Benar? Kok agak berkurang suaranya? Pak, Ibu, Bapak, dari suaranya terasa mana yang paling tertekan hidupnya. Iya. Ibu, bapak, boleh kita mencintai pasangan kita, tapi jangan berlebihan mencintai pasangan kita. Betul? Kenapa Ustaz? Karena kita dengan pasangan kita ada batas waktu yang akan dipisahkan. Betul? Boleh jadi ibu meninggal duluan, bapak belakangan. Atau dibalik, bapak belakangan, ibu duluan. Sama sih. Karena saya lihat bapak-bapak berharap ibu-ibu dia lebih duluan dibanding bapak-bapak. Mohon maaf, kalau kita berharap sama suami, kadang-kadang suami banyak menyakitkan hati kita, betul? Biasa aja ibu. Nafsu begitu biasa aja. Kadang-kadang juga sama, seorang suami yang berharap sama istrinya, kadang-kadang istri kita tak sesuai dengan harapan kita. Betul? Saya tahu ini suami yang paling tertekan ya. Gampang, lihat aja yang pakai baju batik dan yang paling depan duduknya. Jadi mohon izin ya, kenapa kalimatnya ini ya Allah tolong aku? Karena tidak ada yang bisa nolong kita kecuali siapa? Allah. Mohon maaf, banyak di antara kita kalau sedang punya masalah yang dicari pertolongan manusia, bukan pertolongan Allah. Padahal manusia itu hatinya dilembutkan oleh siapa? Manusia itu badannya digerakkan oleh siapa? Kalau kita nggak minta sama Allah, mintanya langsung sama manusia. Tidak sedikit orang yang kecewa ketika minta sama manusia. Betul nggak? Suami sayang banget sama kita. Kita meninggal, sedih atau tidak? Sedih. Berapa lama? Satu minggu, 1 bulan mungkin sedih, tapi bulan depannya belum tentu ya. Dilihat dulu modalnya masih ada atau tidak. Tapi biasanya ini mungkin waktu wafat istrinya dia sedih, merasa kehilangan, tapi lama-lama hati nggak bisa berbohong. Kemudian dia bernyanyi dengan sebuah lantunan, baru sekarang. Terus aku rasakan tak punya istri. Terus iya. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang. Lanjut. Barulah 1 bulan aku sudah tak tahan, ditekan kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan. Bisa berubah cinta,
dan lisan manusia itu mudah berubah. Betul? Hari ini bisa mengatakan A, besok bisa mengatakan B. Maka tidak ada yang bisa nolong kita kecuali siapa? Allah. La haula wala quwwata. Berarti Ustaz Hilman, kalau kita mau tenang, ini kekuatannya. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Ini rumus pertama. Kalau kita mau tenang, ala zikrika, ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa berzikir kepadamu. Berarti yang bisa membuat hidup kita tenang apa? Kembali ke Allah. Ingat Allah, balikin ke Allah, yakin dengan Allah. Berarti kalau sekarang ada hati yang tidak tenang, tanyakan, mungkin keyakinanmu kepada Allah sedang menurun. Kalau hatimu tidak tenang, mungkin selama ini sedang jauh dari Allah. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Sekarang Ustaz tanya, tolong sampaikan ke Ustaz, apa yang seringkali membuat hidup kita gelisah? Apa? Duit habis. Duit habis. Oke. Sekarang saya mau tanya, apakah ada di sini yang ketika lahir langsung punya duit? Ada nggak? Terus kenapa kita harus menggelisahkan sesuatu yang kita tak punya sebelumnya? Halo? Apakah di sini ada yang mati ditabur dengan duit? Tidak ada. Banyak sesuatu yang kita khawatirkan sebenarnya tak harus kita khawatirkan. Benar nggak? Ada yang khawatir dengan keluarga, mohon izin. Apa yang harus kita khawatirkan dengan keluarga kita? Toh pada akhirnya bukan punya kita, akan kembali ke Allah, betul? Ibu khawatir punya suami misalnya. Coba, ibu pengen nggak punya suami kayak Ustaz Hilman? Enggak, saya mau tanya ini, tolong jawab ini. Ibu pengen nggak punya suami kayak Ustaz Hilman? Hah? Ibu jawab tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena Ustaz Hilman pasti tidak mau sama ibu. Ibu jangan bilang, Ustaz aku mau punya suami kayak Ustaz Hilman. Jangan. Suami macam begini berpotensi menyakitkan hati. Serius. Kenapa Ustaz? Iya, ibu kalau punya suami begini harus siap cemburu, harus siap disukai oleh banyak orang. Untungnya Ustaz yang suka nenek-nenek semua, jadi agak tenang istri saya di rumah gitu. Ibu jangan minta suami yang berlebihan, biasa aja. Minta suami yang pas. Pas ditinggal gak bikin deg-degan, pas dibawa kondangan gak malu-maluin. Hah? Iya. Yang penting ada apa? Mohon maaf. Oke, punya suami misalnya mohon maaf ya, biasa aja. Uangnya banyak, mohon maaf. Belum tentu bahagia. Betul gak? Suami ganteng, punya uang banyak, berpotensi mencari yang lain. Terus gimana? Beli miskin aja kalau gitu. Bukan itu poinnya. Poinnya apa? Siapapun dan bagaimanapun suami kita harus menjadikan kita makin dekat sama Allah. Itu poinnya. Betul nggak? Betul. Harta, boleh nggak kita punya harta? Boleh. Boleh. Tapi jadikan harta itu jalan agar kita masih makin dekat sama Allah. Coba tolong jawab, pilih ya, pilih. Kaya gelisah, miskin tenang. Tolong dipikir-pikir dulu jawabannya. Jangan langsung main jawab aja. Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya tenang, oke. Ibu, khusus ibu-ibu, pilih suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan. Saya mau bilang jelek, abstrak aja bilangnya. Yang mana pilihannya?
kadang-kadang ini mohon izin ya, kadang-kadang bukan pada banyaknya, bukan pada gantengnya, tapi tentang ketenangan yang ada di hati kita. Betul? Sekarang saya tanya, yang kasih tenang itu siapa? Tenang itu bukan karena suami ganteng, bukan. Tenang itu bukan karena harta banyak, bukan. Makanya tadi Ustaz bilang, duit habis belum tentu dikasih uang banyak, tenang belum tentu. Bapak saya kasih uang sekarang 2 miliar, mau nggak? Serius ini. Tapi saya minta habiskan juga malam ini. Gak tenang. Benar nggak? Jadi sebenarnya, mohon maaf ya, sesuatu itu terasa indah sebelum kita miliki, dan biasa saja setelah kita miliki. Saya ulangi, sesuatu itu terasa indah sebelum kita Miliki. dan biasa aja setelah kita miliki. Satu, status hari apa ini? Rebo itu ya. Bapak sebelum menikah dengan istri Bapak terlihat indah atau tidak? Setelah nikah? Ibu lihat Ustaz Hilman, indah atau tidak? Kok jadi enggak sekarang? Indah, karena ibu belum memilikinya, dan ibu belum tahu bagaimana saya yang sebenarnya. Kalau dibuka aibnya, demi Allah tidak akan ada yang mau mendengarkan tausiah kita malam ini. Betul apa enggak? Betul. Berarti kita ini dihormati, dimuliakan. Apa alasannya? Karena Allah menutup aib-aib kita saja. Dan itu bentuk pertolongan Allah. Kalau Allah buka aib kita, gak akan ada orang yang berani keluar dari rumahnya. Malu. Betul? Kalau ketika kita berbuat dosa, langsung diazab ketika itu, apa yang terjadi? Habis kita. Tapi Allah Maha Pengampun. Allah tutupi aib, Allah tutupi dosa, Allah ampuni dosa, Allah ampuni kesalahan. Allah. Maka ini rumus pertama. Kalau mau hidup tenang, kembalikan kepada siapa? Allah. Allah. Ketika dikasih nikmat, kalimatnya apa? Alhamdulillah. Dikasih musibah, kalimatnya apa? Innalillah. Melihat yang mempesona, kalimatnya Masya Allah. Melihat sesuatu yang kurang baik, kalimatnya Subhanallah. Ketika berbuat salah, kalimatnya Astagfirullah. Ketika berjanji, kalimatnya Insya Allah. Coba ulang. Ketika dikasih nikmat, kalimatnya Alhamdulillah. Dikasih musibah, kalimatnya Innalillah. Melihat yang mempesona, Masya Allah. Melihat yang kurang baik, Subhanallah. Ketika berbuat salah, Astagfirullah. Ketika berjanji, Insya Allah. Lihat Ustaz Hilman, kenapa astagfirullah? Jadi kalau semua dikembalikan ke Allah, tenang atau tidak? Dikasih nikmat gak bikin sombong, karena yang ngasih nikmat siapa? Allah. Dikasih musibah gak putus asa, karena Allah tidak mungkin memberikan beban lebih batas kemampuan kita. Dan semua juga punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang yang membuat hati kita sakit, kenapa? Karena terlalu merasa memiliki terhadap apa yang hanya dititipi. Betul? Bukankah kurban itu mengajarkan keikhlasan? Bukankah kurban yang diambil dari kisah Ibrahim alaihissalam beserta Ismail alaihissalam mengajarkan tentang apa? Tentang keikhlasan. Jangan merasa memiliki terhadap apa yang hanya dititipi. Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Hakikatnya, mohon maaf, bukan Allah ingin menyembelih Ismail, bukan. Tapi Allah ingin menyembelih kepemilikan terhadap Ismail, agar Ibrahim tahu kalau Ismail punya siapa? Allah. Dan kita semua Ibrahim. Kita punya Ismail masing-masing. Ada yang harta, itu Ismailnya. Ada yang jabatan, itu Ismailnya. Ada yang pangkat, itu Ismailnya. Ada yang kedudukan, itu Ismailnya. Satu saat Allah akan mengambil kembali
kembali. Kenapa? Karena semuanya milik siapa? Allah. Maka catat ini, jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Status hari Kamis. itu ya. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan merasa. Karena seringkali yang merasa kita hilang, Ustaz. Kenapa diambil? Kenapa diambil? Bukan diambil, memang punya Allah. Dan Allah ingin mengambil kembali apa yang Allah miliki. Kita hanya dititipi. Kita ini bukan dikasih hak milik, tapi hak guna pakai. Hah? Bukan hak guna bangun, bukan. Hak guna apa? Suami ibu hari ini bukan hak milik ibu, tapi hak apa? Hak guna pakai. Iya benar. Kalau udah nggak kepake gimana? Ya sedekahin aja sama yang lain. Jadi gimana Ustaz? Selama sekarang Allah masih nitipin sama kita, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Sebelum besok diambil sama tetangga sebelah. Ya begitu. Istri kita bukan milik kita. Allah nitipin sama kita. Kalau nitipinnya benar, cara ngejaganya benar, maka Allah akan berikan nikmat sama kita. Bukan ditambah lagi Om Beli. Bukan. Tapi Allah ngasih nikmat gitu loh. Ada nggak orang yang mau di sini? Orang ada yang makin rumah tangganya bertambah usia, makin romantis. Ada atau tidak? Siapa yang ngasih nikmat itu? Allah. Makanya ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Apa itu artinya? Sakinah, ketenangan. Rahmah, wa mawaddah, kasih sayang. Kalau rahmat itu apa? Rahmah itu kita mencintai pasangan kita, walaupun kita tahu kekurangan pasangan kita. Jangan dicatat ini ya. Karena Ustaz juga lupa ngomong apa barusan itu. Jadi sakinah itu ketenangan, mawaddah itu cinta kasih, rahmah itu kasih sayang. Bahkan kita semakin tahu kekurangannya, sakit Ustaz, sakit-sakitan, tapi kita makin cinta, melayani dia, menghormati dia, memuliakan dia, memberikan yang terbaik sama dia. Kalau rumah tangga sudah begitu, namanya bukan lagi sakinah mawaddah, tapi rahmah. Allah yang ngasih cinta kasih. Makanya kalau makan, coba yang ngasih nikmat makan tuh siapa? Allah. Yang ngasih nikmat makan siapa? Tolong jawab. Antara kita makan di restoran dengan di pinggir jalan, enakan mana? Antara makan di restoran dengan di pinggir jalan, enakan mana? Kata siapa? Tergantung, betul? Antara yang menunya mahal dengan yang murah, enakan mana? Hah? Jawabannya tergantung. Yang ngasih enak makan bukan karena mahal dan murah. Ada yang orang bilang, Ustaz makan di sana mahal pasti enak, belum tentu. Kalau ketika bayar langsung stroke ringan, bisa. Karena ketinggian dari apa yang kita harapkan. Bisa apa tidak? Tidak. Di restoran enak Ustaz, belum tentu. Yang ngasih nikmat siapa? Allah. Ada orang yang mohon izin ya, makan di pinggir jalan, mungkin harganya murah, bisa nikmat atau tidak? Karena ternyata bukan tentang menu apa yang dimakan, tapi tentang dengan siapa kita makan. Betul? Apalagi kalau ada yang lebih nikmat itu makan. Jadi coba. Makanya perhatikan, doa mau makan apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Lihat, kita nggak minta Allahumma kasirna, enggak minta Allahumma ladzidna, enggak. Allah perbanyak makanan kami, tidak. Allah enakan makanan kami, tidak. Tapi kita minta apa? Barik lana, ya Allah, berkati apa yang Kau rizkikan kepada kami. Betul? Makanya mohon izin. Tenang itu bukan karena apa yang dilihat, tapi tenang itu karena apa yang kita dapatkan menjadikan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang hartanya banyak
tapi nggak tenang. Ada atau tidak? Ada. Koruptor, betul? Uangnya ada atau tidak? Tapi hasilnya bukan dari cara yang Allah izinkan dan Allah ridhoi. Ujungnya apa? Bukan menenangkan tapi menggelisahkan. Maka tolong catat ini ya. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Status hari Jumat ini. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang tenang belum tentu, karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti. Ulangi, jangan minta senang, tapi minta Tenang. karena yang senang belum tentu Tenang. tapi yang tenang pasti. Senang. Minta tenang. Makanya ada orang yang mau izin ya, mungkin uangnya nggak banyak tapi tenang. Ada. Makanya ahli zikir, ahli ilmu, boleh jadi hartanya mungkin tidak banyak, tapi ada ketenangan yang Allah tanamkan dalam hatinya. Dan itu nikmat. Maka tenang itu bukan di mata, tenang itu di hati. Ketika kapan? Ketika kita belajar mengembalikan semua kepada Allah. Ketika dikasih nikmat, alhamdulillah ya Allah, hadza min fadli Rabbi. Ketika kehilangan, inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti Datang. bertemu. Kalau tidak di pelaminan, di pemakaman. Jadi makanya tenang aja yang belum punya jodoh ya. Berarti kuncinya apa Ustaz? Yang kedua. Yang pertama, kalau mau hidup tenang, zikrullah, ingat Allah. Yang kedua, kalau mau hidup tenang, wasyukrika, bersyukur kepada Allah. Kadang yang membuat hidup kita nggak tenang karena apa? Karena kurang bersyukur. Ustaz Hilman, kenapa kita kurang bersyukur? Biasanya karena hidup kita sering membandingkan dengan hidup orang lain. Betul? Padahal masing-masing kita punya kehidupannya masing-masing. Betul? Ibu dengan saya hidupnya sama atau beda? Bapak dengan saya sama atau beda? Beda. Kalau kita hidupnya beda, kenapa harus sama? Betul nggak? Karena kadang-kadang yang bikin hidup kita nggak enak tuh begitu. Sibuk apa? Mengukur kebahagiaan orang, disimpan di kebahagiaan kita. Padahal belum tentu bahagia bagi orang, bahagia di kita belum tentu. Ujungnya apa? Kalau sibuk membandingkan, nanti kita punya sifat dan karakter namanya SMS. Apa? SMS. Apa itu SMS? Susah melihat orang. Senang. Senang Melihat orang susah. Namanya hasad. Namanya apa? Susah melihat orang. Senang melihat orang. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang Kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang ketabrak. Karena kita diam di depan mobil tetangga kita itu. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Sibuk dengan parabola tetangga kita. Tetangga ganti iPhone Pro Max, kita minum Promah. Pusing hidup kita membandingkan hidup sama orang. Betul apa enggak? Betul. Ujungnya apa? Kurang terus. Yang kurang bukan keadaanmu, tapi yang kurang syukur. Betul nggak? Maka apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, lihat, maka pasti Allah akan tambahkan. Ahilman, apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Apa yang Allah tambahkan? Kesejukannya. Apa yang Allah tambahkan? Keberkahannya. Wala in kafartum, dan jika kau kufur, perhatikan,
Inna adabi, Asyadi. sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Ada azab yang disegerakan di dunia. Apa contohnya? Itu hidup gelisah, merasa sempit, merasa terhimpit, merasa sulit. Bukan karena kurang, tapi karena syukur kita yang tidak menghadirkan kebaikan di dalam. Maka mohon izin, Nabi mengajarkan sama kita doa yang tadi kan, Allahumma a'inni ala zikrika, terus wa syukrika ya Allah. Gimana pun keadaan yang kau berikan, mampukan kami menjadi hamba-Mu yang bersyukur. So, coba diperhatikan, kita lebih banyak alhamdulillah atau lebih banyak luhlah? Lebih banyak alhamdulillah atau luhlah? Capek atau tidak? Coba kita belajar. Alhamdulillah. Punya suami yang soleh. Alhamdulillah. Punya istri yang solehah. Alhamdulillah. Punya uang yang banyak. Alhamdulillah. Naik jabatan. Alhamdulillah. Usahanya maju. Alhamdulillah. Punya suami yang kurang soleh. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, kadang-kadang mohon maaf. Ibu bilang gini, Ustaz, enak kali ya punya suami yang soleh. Iya. Tapi kadang-kadang kita juga harus imbangin suami kita yang soleh. Betul gak? Ibu punya suami yang terlalu soleh, berat juga bagi kita kadang-kadang. Maka Allah berikan suami yang mungkin biasa-biasa saja. Boleh jadi ketika ibu bersyukur punya suami yang kurang soleh, Allah tempatkan surga untuk ibu. Kenapa? Karena ibu bersabar melayani suami. Kan begitu hidup. Rumah tangga itu yang ideal memang suaminya soleh, istrinya itu ideal. Tapi nggak sedikit. Bahkan di Quran disebutkan ada yang suami soleh, istrinya tidak soleh. Ada atau tidak? Ada. Keluarga siapa itu? Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa namanya? Ibu Nuh. Nabi Nuhnya soleh, istrinya siapa? Ibu Nuh tidak soleh. Nabi Lut soleh, istrinya siapa? Ibu Lut tidak. Ibu Lut tidak soleh. Ada yang sebaliknya, istrinya soleh, suaminya tidak soleh. Siapa? Fir'aun tidak soleh. Siapa nama istrinya? Ibu Aun. Namanya Asia. Namanya siapa? Asia. Fir'aunnya tidak soleh, Asianya soleh. Ada yang suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Siapa? Abu Lahab. Siapa nama istrinya? Ibu Lahab. Namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Ya, ada yang suaminya soleh, istrinya soleh. Siapa? Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Coba Ustaz mau tanya, ibu pilih mana suaminya? Mau seperti Nabi Nuh, mau seperti Firaun, Abu Lahab, atau Nabi Ibrahim? Mau yang mana? Nabi Ibrahim? Baik. Ibrahim istrinya 2. Siti Sarah, Siti Hajar. Ini udah cake ibunya mau begitu. Jadi Ustaz Hilman, kadang yang membuat hidup kita gak bahagia karena kurang bersyukur. Betul? Maka simpel aja rumusnya. Syukuri Apa yang ada, hidup adalah anugerah. Terus Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. syukuri apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Betul? Terus gimana? Give the best, berikan yang terbaik. Selama hidup jangan lihat orang lain. Ya enggak? Jangan ikut-ikutan orang lain. Jangan mengukur ukuran kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki beda ukurannya, beda baunya. Betul? Kaki kita 38, pakai yang 40, gimana jadinya? Longgar. Betul? Kita yang 38, pakai 36, apa yang terjadi? Ya sudah. Ibu gak bisa bilang gini, enak kali ya punya suami kayak Ustaz Hilman.
mana ganteng, baik, lembut. Jangan bilang begitu, karena Ustaz udah pasti nggak mau sama ibu. Bapak juga nggak bisa bilang enak kalian punya istri yang cantik. Jangan. Istri yang cantik skincare-nya mahal. Betul? Udah terima aja yang ada di belakang. Ibu juga sama, terima aja yang ada di depan. Hidup ini kadang-kadang nggak kurang, yang kurang kita aja kurang syukur. Makanya mohon maaf ya, coba saya tanya, ada nggak yang kurang yang Allah berikan sama kita? Ada nggak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tolong jawab, ada atau tidak? Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa Ustaz? Yang kurang bukan Allah, yang kurang kita saja. Kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Betul? Dikasih nikmat, kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian, kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal, kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang apa? Jadi yang kurang selama ini Allah atau kita? Allah atau kita? Kita yang kurang selama ini. Karena nikmat Allah nggak akan pernah dihitung dan tidak akan pernah bisa terhitung oleh kita. Maka bagaimana cara bersyukur terbaik agar bisa kena? Yang ketiga, wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi hari ini kita ibadah, ingat ya, jangan menjadikan ibadah sebagai kewajiban, tapi jadikan ibadah sebagai kebutuhan. Bukan sebagai apa? Kewajiban. Tapi sebagai Kebutuhan. bukan semata-mata kewajiban, tapi karena kita butuh. Sholat, kenapa kita sholat? Karena kita butuh sholat. Berarti gimana Ustaz? Sama, kalau kita lapar butuh apa? Makan. Kalau kita butuh ketenangan, sholat. Butuh jalan keluar, sholat. Butuh ampunan, sholat. Butuh solusi, sholat. Butuh petunjuk, sholat. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga kebutuhan. Berarti kalau nggak sholat itu kayak ada yang kurang dalam hidup kita. Sholat, maka tolong catat ini. Kenapa Ustaz memulai dengan sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak sholatnya, rusak agamanya. Mau lihat orang baik atau tidak? Lihat sholatnya. Excuse me, boss. Mau lihat orang ini bisa dipercaya atau tidak? Lihat ketika dia sholat. Dia mampu menjaga sholat atau tidak? Perempuan, akhwat yang belum nikah, kalau mau cari suami yang tidak pernah meninggalkan sholat. Sholat aja dijaga, apalagi kamu. Serius. Terutama sholat subuh. Sholat apa? Kata Nabi, kalau engkau ingin membedakan antara orang munafik dengan tidak, lihat seseorang yang sholat subuhnya di masjid atau tidak. Maka sholat yang wajib ada berapa waktu? 5. Subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus kalau mau lebih keren tambahkan yang sunnah. Kalau Ustaz berpesan, jangan tinggalkan 3 sholat sunnah ini. 1, sholat tahajud. Kalau hidup kita mau mulia, mau diangkat derajatnya, jangan tinggalkan tahajud. Surat Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu sebagian malam bangunlah, dirikan tahajud sebagai apa? Nafilah, sebagai tambahan dalam hidupmu. Apa pahalanya? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya orang yang ahli tahajud, Allah akan angkat derajatnya maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Yang kedua, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada apa? Dunia beserta bukan itu yang kita cari selama ini. Dunia
dunia. Ternyata ada yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Siapa? Orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ustaz Hilman, kalau sholat sunnah 2 rakaat ada dunia beserta isinya, maka bagaimana dengan sholat subuhnya? Kalau sholat subuh berjamaah di masjid, dunia, akhirat beserta isinya. Masya. Dan yang ketiga, sholat duha. Sholat apa? Duha. Barang siapa yang tidak tertinggal sholat duha 4 rakaat di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhan. Maka sholat. Ayo. Kalau sedang sulit, perbaiki sholat. Kalau engkau ingin memperbaiki hidup, perbaiki sholat. Kalau engkau ingin memuliakan hidup, maka jaga sholat. Semakin engkau menjaga sholat, Allah jaga hidup kita. Ustaz, ada kok orang yang tidak sholat tapi hartanya banyak? Mohon maaf. Ingat ya, rezeki itu jangan dibatasi dengan urusan harta. Dikasih anak yang soleh rezeki atau bukan? Dikasih pasangan yang setia rezeki atau bukan? Dikasih anak-anak yang menenteramkan hati rezeki atau bukan? Dikasih sehat rezeki bukan? Ada orang yang mungkin hartanya banyak tapi nggak tenang, gelisah mereka. Maka orang yang sholat dia menemukan ketenangan di situ. Maka jangan pernah tinggalkan sholat sesibuk apapun kita. Karena harta, pangkat, jabatan nggak sholat sia-sia, betul? Kan begitu dendangannya yang sering kita dengar itu. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 kalau tak sembahyang. Mau tenang, jaga sholat. Perbaiki ibadahmu kepada Allah. Sholat. S pertama. S yang kedua apa? Sedekah. S-nya apa? Sedekah. Perbanyaklah yang kau beri, maka akan Allah tambahkan apa yang kau terima. Ada filosofi hidup namanya terima kasih. Apa namanya? Terima kasih. Terima kasih. Apa artinya Ustaz? Seberapa banyak yang ingin kau terima tergantung yang kau kasih. Makin banyak yang kau kasih, makin banyak yang kau akan terima. Maka apa sabda Nabi? Ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru sebaliknya, makin kau memberi, makin Allah tambahkan. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Dan kalau kita udah memberi untuk Allah, jangan ngasih yang tersisa, tapi ngasih yang terbaik. Saya ulangi, kalau kita ngasih di jalan Allah, jangan kasih yang tersisa, tapi ngasih yang terbaik. Coba Ustaz mau tes yang hadir di sini. Kira-kira yang hadir di sini mau sedekah yang mana ya? Kalau kita punya uang 70.000 2 lembar, 50 20, mana yang sedekahnya? Tolong jujurin yang mana kira-kira? Yang mana? 20. Baik. Sekarang uangnya nambah 80.000 3 lembar, 50 20 10. Yang mana? 10. Baik. Sekarang uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar, 50 20 10 5.000. Yang mana? 5.000. Baik. Sekarang terakhir uangnya nambah 87.000 5 lembar, 50 20 10 5.000 2.000. Yang mana? Masuk toilet berapa sekarang? 2.000. Masuk surga? Iya. Rasanya nggak nyambung ya. Maunya surga, tapi masih 2.000. Ayo, mulai malam ini berubah. Kalau mau tenang, kasih yang terbaik untuk Allah. Harta itu dibagi 3. Dibagi berapa? 3. Satu, ada harta yang dimakan, ujungnya jadi kotoran, mohon maaf.
Yang kedua ada harta yang disimpan, ujungnya jadi apa? Tabungan. Kalau kita mati jadi apa? Warisan. Kalau anak kita soleh jadi kebaikan, tapi kalau anak kita salah jadi sengketa. Berapa banyak adik kakak berantem gara-gara warisan? Ada atau tidak? Maka hati-hati dengan harta. Tapi ada yang ketiga, harta yang diinfakkan di jalan Allah. Itulah harta yang akan mengantarkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang udah mati minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, hidupkan aku sebentar saja, maka aku akan menjadi apa? Fa'asaddaqa, akan menjadi orang yang ahli sedekah dan menjadi orang yang soleh. Pentingnya sedekah. Kenapa? Sedekah itu meringankan sakaratul maut. Sedekah itu melapangkan alam kubur. Sedekah itu meringankan hisab kubur. Sedekah itu menerangi cahaya kubur. Maka di antara yang dirindukan oleh orang tua yang udah mati dari anaknya yang masih hidup apa? Orang tua merindukan sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Maka sampai sedekah kita. Maka ayo, kalau mau tenang hidup kita, sedekah. Ya, memberi bersedekah. Dan yang terakhir, perbaiki ibadah kita dengan cara apa? Silaturahmi. Jaga hubungan kita dengan siapa? Orang lain. Ingat ya, jaga hubungan kita dengan siapa? Orang lain. Dengan manusia. Dengan manusia. Wabil khusus orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah. Saya itu kalau bicara orang tua seringkali terenyuh hati. Kenapa Ustaz? Iya. Saya besar tumbuh sejak kecil anak yatim. Ayah saya wafat ketika saya SMP. Berarti ketika Ustaz Asep itu lulus dari SMA. Saya ditinggal oleh ayah saya. Singkat cerita kemudian ibu kami ngurus kami sendirian. Ustaz Asep selepas dari pesantren beliau hijrah ke Lampung ikut dengan kakak. Tinggal saya yang masih di pesantren waktu itu. Ibu saya pernah bilang gini ke saya, Hilman, Mama sudah tidak bisa ngasih biaya untuk Hilman. Kalau Hilman mau sekolah, syaratnya cuma satu, harus dapat beasiswa. Terus saya bilang gimana caranya? Kata ibu saya, Mama hanya bisa ngasih doa sama Hilman. Tidak lama kemudian ibu kami sakit stroke, tidak sempurna bergerak. Maka semakin ibu kami tidak bisa mencari nafkah seperti biasanya. Pesan ibu kami, kalau mau sekolah harus pintar, biar dapat beasiswa. Maka setiap saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Ibu saya itu punya kebiasaan, kalau pagi-pagi nonton ceramah ustaz-ustaz di TV. Satu kali ibu saya pernah bilang gini, waktu saya suapin, Hilman, iya Ma, nanti Hilman bakal ceramah di TV kayak ustaz-ustaz itu. Terus saya bilang, kayaknya nggak mungkin Ma, kita orang desa, saya asal orang Garut, kita orang yang nggak punya. Apa kata ibu saya? Nggak boleh begitu nah, aminkan saja. Apa kalimatnya? Amin. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman bakal sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya apa? Keluar negeri mungkin. Saya bilang gimana caranya? Kata ibu saya, aminkan saja. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah. Saya perhatikan setiap selesai sholat pasti baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Satu kali saya tanya ibu saya, Mama kenapa setiap selesai sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Hilman, Mama tuh ingin sekali berangkat ke Baitullah. Terus saya tanya, Mama kenapa nggak berangkat ke Baitullah? Nggak ada uangnya. Diusapin pipi saya, kalau Mama tidak sempat berangkat ke Baitullah, nanti Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Apa jawaban saya?
Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini dengan izin Allah, apa yang pernah ibu kami ucapkan kejadian semua. Ibu kami pernah bilang nanti Hilman ceramah di TV kayak ustaz-ustaz. Sekarang kesampaian. Tapi saya sedih. Apa sedih? Ibu saya tidak sempat menonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan sekolah ke Jepang, dapat safari dakwah ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah. Tapi ibu saya nggak pernah tahu kalau putranya pernah berangkat ke sana. Kami hari ini sekolah S1, S2, S3 semuanya beasiswa. Kami bukan orang yang berat. Banyak orang yang bilang, Ustaz masih muda udah keren ya, udah hebat ya. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat doa ibu saya. Kita bisa bolak-balik haji umroh, membimbing jamaah. Tapi saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Bangkok. Pesan saya sederhana. Kalau hidup kita mau mulia, muliakan orang tua kita. Kalau hidup kita mau bahagia, bahagiakan orang tua kita. Satu kali saja kita menyakiti hati orang tua, maka jangan kaget kalau banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini hidup kita sulit, susah, karena ada salah kita sama orang tua yang belum sempat kita minta maaf sama orang tua. Maka hari ini Bapak Ibu mohon izin, ada yang jadi bos, ada yang jadi orang besar. Mungkin usahamu hanya 1%, tapi sisanya doa ibumu di sepertiga malam. Atau mungkin doa ayahnya, sosok yang tidak pernah terlihat sedihnya, sosok yang senantiasa kuat, yang tidak pernah bicara kalau dia lelah, yang tidak pernah ngomong kalau dia capek. Ketika kita tanya, ayah capek? Tidak. Ayah lelah? Tidak. Tapi cintanya begitu besar kepada kita. Mungkin seorang ibu terlihat sayang kepada anaknya, tapi ada seorang ayah laki-laki yang hebat, banting tulang banting, membela, bertanggung jawab, mencari nafkah. Dia mencintai kita, walaupun bibir kita bisa berkata dia mencintai kita. Tapi saya percaya, setiap anak yang menjaga silaturahmi dengan orang tuanya, maka Allah akan angkat derajat. Maka bagaimana pesan Ibrahim dan Ismail saling menguatkan di antara orang tua itu? Maka hadirin yang dirahmati Allah, 3 pesan dari kami untuk kita semua agar tenang hidup bahagia. 1, ingat Allah. 2, bersyukur ke Allah. Dan yang ketiga, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Salah satunya apa? Allah itu menitipkan ridhonya sama kita kepada siapa? Orang tua kita. Jaga sholat, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan jaga hidupmu. Ridho fi ridhil walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Dan yang terakhir, berbuat baiklah kepada siapapun. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Maka mudah-mudahan di masjid ini Allah jaga silaturahmi kita. Amin. Allah jaga kebersamaan kita. Amin. Ingat ya, jangan mudah berpecah gara-gara sesuatu yang berbeda di antara kita. Beda boleh, marah jangan. Ya, kadang-kadang biasa di antara kita suka begitu tuh. Beda pilihan, berantem. Janganlah. Beda pendapat, jangan. Kan biasa. Beda pilihan, biasa. Beda pendapat, biasa. Beda pendapatan, biasa. Kenapa harus bertengkar kalau kita berbeda? Justru yang paling indah itu bukan perbedaan tapi persamaan. Ingat ya, tahun depan 2024 khawatirnya kita biasanya berantem gara-gara beda pilihan. Betul? Ingat, selama kiblat kita sama, masjid kita sama, berjamaah kita sama, jangan bertengkar gara-gara beda pilihan di antara kita. Setuju? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dalam tali agama Allah dan janganlah engkau berpecah belah. Ukhuwah itu mahal harganya. Mengapa kalimat akhir sholat Assalamualaikum, Assalamualaikum? Kenapa kalimatnya itu? Karena Allah ingin setelah kita sholat kita menjadi orang yang menebar keselamatan kepada siapa.
Jadi kalau ada orang yang setelah sholat, mohon maaf, dengki sama orang, benci sama orang, bermusuhan sama orang, berarti ada yang tidak sukses dengan sholat. Kan harusnya sholat itu mengantarkan kita lebih dekat dengan Allah, mengantarkan kita lebih dekat kepada siapa? Manusia. Mudah-mudahan bermanfaat dan sepulang dari sini hidup kita lebih tenang dan bahagia. Amin. Coba kita baca doanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bisa diamalkan? Insyaallah. Dibaca setiap kapan? Selesai sholatnya. Semoga Allah menolong kita, amin. Amin. Allah menjadikan kita terus berzikir kepada Allah, amin. Amin. Menjadikan kita pandai bersyukur, Amin. menjadikan kita pandai memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur malam ini kita masih berada di hari tasyrik. Ini hari yang mulia insyaallah. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua malam ini ya Allah. Rahmati kebersamaan kami di Masjid Mu'awanah malam ini ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami malam ini ya Allah, sehingga membuat kami semakin mencintaimu dan dicintai olehmu ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni buruknya masa lalu kami. Ya Allah, ampuni hina-hinanya kelakuan kami. Ya Allah, ampuni kotornya hati kami. Ya Allah, ampuni busuknya kelakuan kami. Ya Allah, ampuni seringnya maksiat kami. Ya Allah, ampuni tidak terhitungnya kesalahan dan kehilapan kami. Ighfir lana dzunubana ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sadar mungkin musibah cobaan datang silih berganti disebabkan karena ulah perbuatan dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Di hari tasyrik ini kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Apalagi kesalahan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Ampuni kami jika pernah durhaka kepada ayah ibu kami. Ampuni kami yang pernah membangkang, pernah marah, pernah menyakiti perasaan orang tua kami. Allah, kami mohon kepadamu, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Mampukan kami membahagiakan orang tua kami sebelum mereka wafat ya Allah. Namun jika ada orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa dan kesalahannya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga
walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allah, ampuni rumah tangga kami ya Allah, jika selama ini kami masih jauh darimu ya Allah. Ampuni keluarga kami, anak cucu keturunan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kami mohon ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Malam ini di antara kami jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sedang punya persoalan, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada yang punya hajat, segerakan ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia malam ini, bersamakan kami semua nanti sampai ke surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah, 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 tolong kami ya Allah, agar senantiasa berzikir kepadamu, agar senantiasa bersyukur atas semua nikmat-Mu, dan agar kami memperbaiki ibadah kami kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ijabah semua permintaan kami ya Allah. Ya Allah, jika di tahun ini kami belum sempat Engkau panggil ke Baitullah, kami mohon ya Allah, sampaikan di tahun-tahun yang akan datang Kau panggil nama kami ke Baitullah ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, terima ibadah puasa Arafah kami kemarin, terima ibadah kurban kami kemarin, dan jadikan kendaraan kami untuk berjumpa dengan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, mengijabah setiap permohonan kita, dan Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa 1,5 jam saya bicara ini. Terasa tidak Ibu? Bosan apa enggak? Capek? Masih boleh nggak Ustaz di sini lagi nanti? Boleh. Ceramah lagi boleh? Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan kemudahan. Semoga Allah menerima apa yang kita hadirkan malam ini. Amin. Semua yang benar pasti dari Allah, dan yang salah pasti dari Ahilman yang banyak kekurangan. Yang mau silaturahmi silahkan bisa di follow Instagram saya Ahilman Fauzi. Banyak sekali bisa dilihat. Semoga kita bisa bersahabat, berteman dalam kebaikan. Mohon doanya. Malam ini saya langsung kembali ke Jakarta, karena besok pagi harus ada acara kembali di Jakarta. Ini khusus, kalau bukan wasilahnya Om Beli, belum tentu kita bisa hadir di sini. Jadi beliau ketua Takmir. masjid, pertahankan dan tidak boleh diganti selama-lamanya. Boleh dibuka ya. Jadi terus ya. Baik, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Salam untuk semua keluarga, sehat-sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan. Catat status hari Sabtu itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto apa enggak? Ada.
sudah dengan kita dengarkan tadi kajian dari Ustaz Hilman, dan juga tadi kita sudah dengarkan doa muhasabah. Semoga Allah jadikan kita menjadi ahli zikir, ahli syukur. Dan nanti juga ada sesi foto-foto kita berikan. Setelah bapak-bapak mungkin nanti ibu-ibu juga bisa untuk berfoto dengan Ustaz Hilman.